Shalom kekasih Kristus. Banyak orang di luar Kristen memiliki suatu keheranan saat melihat cara hidup orang Kristen. Sekalipun diperlakukan tidak adil, tetapi tidak membalas. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak pendengar untuk membuktikan kebenaran Alkitab adalah firman Tuhan dengan menunjukkan sikap dan perbuatan kita dalam melakukan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah pada hari ini, di mana kami kembali mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi satu isi hatimu untuk kami, agar kehidupan rohani kami semakin kuat di dalam Engkau, dan firman-Mu semakin berakar di dalam hati dan pikiran kami, sehingga cara hidup kami seperti apa yang Kau kehendaki, yaitu menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Tuhan, pimpin kami supaya kami bukan hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman tersebut. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membuktikan kebenaran Alkitab, jangan berdebat. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk hidup menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan memang bukan hal yang mudah. Sekalipun sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, bukan berarti kita acuh terhadap orang-orang yang mempermainkan kebenaran, terlebih ketika mempermainkan firman Tuhan. Mempermainkan firman Tuhan dalam Alkitab merupakan cara iblis, dan yang iblis permainkan dengan cara manipulasi firman Tuhan yang bertentangan dengan inti utama firman tersebut. Situasi yang dilakukan oleh iblis terjadi saat orang-orang mempunyai kehausan untuk mencari dan membuktikan kebenaran. Kita dalam membuktikan kebenaran Alkitab adalah firman Tuhan seringkali terpancing untuk melakukan pembelaan kebenaran yang terkandung dalam Alkitab dengan bantah-membantah, sehingga terjadi perdebatan. Memang kita sebagai orang percaya harus siap sedia membela Injil kebenaran Kristus, tetapi bukan berarti kita harus bersikap kasar atau melakukan tindakan tidak hormat kepada orang-orang yang berkeyakinan berbeda dengan kita. Pendengar, memang penting kita untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tetapi biarlah kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui dengan penuh kasih dan rasa hormat, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi dalam memberikan pertanggungan jawab tidak dengan perdebatan, karena bila kita melakukan debat akan muncul cara menyerang untuk menjatuhkan lawan. Demikian lawan akan kembali menyerang untuk menjatuhkan kita, sehingga terjadi saling melukai. Pendengar, cara yang paling efektif membuktikan kebenaran Alkitab adalah dengan mempelajari mengapa kita mempercayai Alkitab sebagai sesuatu yang kita imani. Jangan kita mencari kelemahan kitab orang lain, karena bukan urusan kita, tetapi hendaklah urusi dan pelajari saja kitab yang kita imani. Pendengar, dalam kita melakukan pembelaan akan kebenaran Alkitab, bukan hanya harus rasional, juga harus disertai dengan kesalehan. Kekuatan intelektual bukan penukaran bagi kematangan spiritual, emosional, dan sosial. Rasul Petrus menasehati orang-orang Kristen di perantauan untuk menunjukkan perbuatan dengan sikap lemah lembut dan hormat serta hati nurani yang baik. 3 hal ini sebenarnya lebih berkaitan dengan hati daripada kata-kata yang memberi jawaban. Namun, apa yang ada dalam hati seseorang akan terlihat dari tindakan orang itu.
Dengan demikian, Petrus sedang mengajarkan tentang keseimbangan antara kebenaran suatu ajaran dan tindakan yang benar. Apa yang kita percayai harus selaras dengan apa yang kita hidupi, karena sebagian orang sukar diyakinkan oleh kebenaran hanya dengan perkataan. Hal ini bukan karena kebenaran itu kurang rasional. Yang menjadi persoalannya seringkali adalah orang yang menyampaikan kebenaran hidupnya tidak sama dengan apa yang disampaikannya. Adalah sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan apabila banyak orang yang sangat gigih memperjuangkan kebenaran ternyata adalah orang-orang yang hidupnya tidak diubahkan oleh kebenaran yang mereka perjuangkan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya cara kita membuktikan kebenaran Alkitab yang paling efektif adalah dengan sikap dan perbuatan kita menghidupi kebenaran, bukan dengan berdebat sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Penyair terkenal Ralph Waldo Emerson pernah berkata, "Apa yang kamu lakukan jauh lebih berkuasa, walau aku tak bisa mendengar ucapanmu." Mari kita renungkan, apakah saat kita berargumen tentang kebenaran kepada orang lain hanyalah bertujuan supaya kita memenangkan argumen? Tentunya tidak, melainkan memenangkan pribadi atau orangnya, bukan argumennya. Untuk itu, kita harus memenangkannya bukan dengan perdebatan, melainkan dengan perbuatan, yaitu menghidupi kebenaran Alkitab tersebut, supaya jika mereka hidup tidak taat pada kebenaran dalam Alkitab, tanpa perkataan, mereka dimenangkan. Para pendengar, memang kita perlu berani berdiri untuk membuktikan kebenaran Alkitab yang kita percayai, yaitu firman Tuhan. Keberanian yang kita lakukan secara radikal adalah dengan kita melakukan kebenaran Alkitab tersebut. Karena saat kita setia dan berani untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela dan memelihara hidup kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini mari buatlah komitmen pribadi untuk menyampaikan kebenaran dengan berani dan tanpa kompromi dengan perbuatan kita, bukan dengan perdebatan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan hari ini melalui renungan melekat dalam Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang baru kami dengar menjadi satu kekuatan di dalam iman percaya kami, agar kami bukan hanya tahu, bukan hanya kami berani mempertahankan kebenaran firman-Mu dengan argumen-argumen yang kami sampaikan. Itu bukan sesuatu yang efektif, tetapi sesuatu yang efektif adalah ketika kami membuktikan dengan sikap dan perbuatan kami. Itulah yang dapat menarik orang untuk menerima dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bukti bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Biarlah kami dimampukan, dikuatkan melalui Roh Kudus untuk kami menjalaninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.